Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Eltianode, saya mahasiswa Universitas Citra Bangsa semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A. Di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pendidikan karakter. Soal yang pertama yaitu apa pengertian perkembangan dari peserta didik? Perkembangan peserta didik adalah proses perubahan atau pertumbuhan alami oleh siswa secara fisik, psikologis, sosial, dan kognitif selama masa pendidikan mereka. Yang kedua yaitu bagaimana dimensi fisik, sosial, dimensi intelektual, dan dimensi moral bagi siswa SD. Yang pertama itu dimensi fisik. Dimensi fisik merupakan perkembangan pada siswa SD yang termasuk pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan berat badan, dan kemampuan motorik halus seperti menulis, menggambar, dan berlari. Yang kedua yaitu dimensi sosial. Dimensi sosial adalah siswa SD mulai belajar tentang kerjasama dan interaksi sosial. Yang ketiga yaitu dimensi intelektual. Dimensi intelektual merupakan siswa SD mulai belajar membaca, menulis, berhitung, dan serta konsep dasar yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam, sosial, dan bahasa. Yang keempat yaitu dimensi moral. Dimensi moral yaitu dimensi yang siswa SD mulai mempelajari nilai-nilai moral seperti jujur, tanggung jawab, sopan santun, dan menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga yaitu faktor yang menentukan perkembangan peserta didik dilihat dari yang pertama itu faktor genetik, yang kedua lingkungan keluarga, yang ketiga lingkungan sekolah, yang keempat kesehatan gizi. Yang keempat yaitu apa saja yang menjadi kebutuhan siswa. Yang menjadi kebutuhan siswa adalah kebutuhan akademik, kebutuhan sosial, kebutuhan fisik, kebutuhan kreativitas, kebutuhan bimbingan, dan penguatan. Yang kelima yaitu apa yang menyebabkan hambatan perkembangan bagi siswa SD. Yang menyebabkan hambatan dan perkembangan yaitu karena adanya faktor genetik, yang kedua gangguan perkembangan otak, yang ketiga kelainan genetik, yang keempat masalah kesehatan fisik atau mental dan lingkungan yang tidak mendukung. Yang keenam yaitu apa saja masalah yang sering dijumpai untuk melakukan perkembangan siswa, yaitu yang pertama yaitu kesulitan belajar, yang kedua masalah perilaku, yang ketiga gangguan perkembangan, yang keempat kurangnya motivasi, yang kelima kurangnya keterampilan. Yang ketujuh yaitu apa yang dapat dilakukan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu menyediakan lingkungan belajar yang mendukung, yang kedua menyediakan pengalaman yang bervariasi, yang ketiga memberikan umpan balik yang konstruktif, yang kelima mendorong kolaborasi, yang keenam membangun hubungan yang positif. Nomor 8, apa yang terjadi jika guru tidak memahami perkembangan peserta didik? Yang terjadi adalah ketidakkemampuan mengidentifikasikan kebutuhan individu, yang kedua kesulitan dalam menyusun rencana pembelajaran, yang ketiga meningkatkan kesanjungan belajar, yang keempat rendahnya motivasi dalam partisipasi peserta didik, yang kelima kesulitan dalam mengatasi masalah. Yang kesembilan yaitu bagaimana cara guru menyikapi peserta didik dengan karakteristik dan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Yang pertama itu berkomunikasi dengan orang tua, yang kedua mendorong kerjasama dan inklusi, yang ketiga menyediakan bantuan tambahan, yang keempat menggunakan penilaian yang inklusif. Yang terakhir, bagaimana upaya guru dalam mengembangkan konsep diri dan positif pada anak agar kemampuan kognitif efektif dan psikomotorik anak dapat berkembang secara maksimal. Yang pertama yaitu mendorong kolaborasi dengan teman yang sebaya. Yang kedua menghargai perbedaan pendapat. Yang kelima menghargai keberagaman. Yang keenam memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketujuh mendorong partisipasi aktif.
Terima kasih.